apalagi ada banyak harus Katolik, harus masuk tentara Swiss. Itu harus, kalau tidak di Syarat-syaratnya ya. tentara Swiss tidak bisa masuk karena semua di sana pistol senapan itu dari militer Swiss. Oke, oke. Langsung harus minimum 1,76 m, itu minimum. Tingginya ya. Tingginya harus Katolik dan ya harus mau 2 tahun minimum kerja di sana. Pada waktu Pak Rolf bertugas di Vatikan, itu usianya berapa tahun? Minimum bisa 2 tahun, harus 2 tahun. Harus 2 tahun. Tapi usia Pak Rolf waktu itu berapa tahun? 19? Saya 2 tahun. 2 tahun, lamanya ya 2 tahun. Tetapi umurnya Pak Rolf berapa? Wie alt bist du damals? 20 tahun. 20 tahun. Pas orang Swiss masuk tentara Swiss dengan umur 20 tahun. 20 tahun. 4 bulan setengah. Itu habis, saya langsung ke Roma. Masih 20 umur saya waktu saya ke sana. Terus Pak Rolf, saya ingin tanya, ada berapa Garda Swiss yang ada di Vatikan pada waktu itu? Di waktu saya, kami 100 orang. 100 orang? 100 orang. Sekarang sudah dinaikkan 135. 135, ya. Apakah ada dari kewarganegaraan bangsa lain, misalkan dari Jerman, dari Austria, atau khusus Swiss? Cuma orang Swiss. Cuma orang Swiss. Cuma semua orang Swiss. Semua orang Swiss, ya. Ya. Terus Pak Rolf mendapat gaji berapa? Banyak enggak dibanding dengan gaji di Swiss misalkan? Perbedaan gaji Swiss sama gaji di sana gaji kecil. Tapi kalau perbedaan gaji rata-rata di Italia tinggi. Kami dapat gaji sama seperti sersan di polisi Italia. Dengan perbedaan kami tidak bayar apa-apa. Kalau harus ke dokter gigi, sudah ditanggung ya. Tidak harus bayar. Tinggal di sana gratis. Makanan siang itu dapat. Itu agak banyak untuk orang muda dapat gaji bagus. Bagus. Oke, sekarang saya ingin tanya. Di foto itu, tolong Mbak Nui bisa foto, itu ada foto yang salaman dengan paus. Ada nggak yang bisa ditampilkan fotonya? Itu berapa kali punya kesempatan bersalaman dengan paus selama bertugas di sana? Berapa kali? Sering. Sering ya? Ya, sering. Minimum tiap 3 bulan, tiap 2 bulan dia keluar dari apartemennya, dari kantornya, langsung dia tidak lewat tanpa buat salam. Dia terus shake hand. Tidak cuma dari jauh atau dia memang paus dekat. Oh iya. Dia juga mau tahu bagaimana kabar di rumah. Dia terus ingin tahu apa yang ada. Tidak apa namanya, dia open. Ya, ini paus yang dari Polandia ya. Ya, dia dari Polandia. Ya. Terus Pak, ya, maaf interrupt, Mbak Nur Hasana boleh klik nggak? Fotonya nggak kelihatan dong, terlalu kecil. Klik supaya gambarnya besar. Aku nggak bisa caranya gimana, aku nggak tahu. Itu kan punyanya Mbak Nur Hasana kan, ininya laptopnya, ya ada fotonya. Ya, tolong diklik, maksudnya tolong diklik fotonya, nggak keluar di sini. Iya. Nggak keluar. Dia mungkin sedang nggak keluar, Mbak. Keluarnya kecil, Mbak, banyak, jadi nggak satu foto gitu. Baik, sebentar. Oke, sambil berjalan kita lalui aja pertanyaan yang lain ya.
Nanti Nui bisa tampil. Aku mengikuti gambar yang dikirim Nui ya. Kalau begitu muncul, aku nanti mengikuti itu. Sekarang kita berubah pertanyaan, Pak Rolf ya. Sebagai apa namanya Garda Swiss ya. Di situ saya membaca di Google bahwa bertugas di pintu masuk ya, terus bertugas di Summer Palace, Winter Palace. Ini saya kembali lagi gini. Nah ini fotonya Pak Rolf dengan paus dari Polandia ya. Ya. Ini tiap 6 Mei ingat prajurit dulu yang meninggal untuk paus. Dulu ada perang, ada raja yang mau masuk ke Vatikan, langsung orang Swiss itu bela paus. Waktu itu 146 orang meninggal. Dan tiap 6 Mei ingat itu ada upacara, langsung kalau paus di istana, dia terus buat misa, dan habis misa itu dia buat salam sama prajurit baru dan orang tuanya. Yang di samping saya, ibu saya dan ayahku. Oh, ini ibu ya, sebelah kanan ini ibu, sebelah kirinya ini ayah ya. Ya, saya tambahkan sedikit ya, ternyata memang tradisi Garda Swiss di Vatikan ini sudah berumur 500 tahun. Jadi tepatnya itu pada tanggal 6 Mei 1506 ya Pak Rolf ya. Jadi 2006 kemarin tuh 500 tahun, ulang tahun ke 500 tahun ya. Ya. 5 abad ya. Oke, terima kasih Pak Rolf dan Nui. Mungkin saya lihat di foto Pak Rolf ini kawin dengan Nyoman ya toh. Dan ternyata teman-teman Pak Rolf veteran dari Vatikan ini juga hadir ini. Ini bagaimana ceritanya kok foto yang lain, Nui? Kenapa? Bagaimana? Apakah ada solidaritas atau antar veteran? Oh, itu apa namanya, persahabatan. Itu tetap. Ya. Itu teman sampai sekarang, teman yang terbagus semua orang yang saya kenal di sana. Langsung kalau nikah boleh minta uniform itu di desa apa namanya, ya dekat Luzern. Ada orang dia simpan baju banyak kalau ada upacara. Kadang-kadang juga dipanggil oleh uskup atau upacara di gereja, dia minta Garda Swiss Guard. Terutama di daerah Wallis. Di sana juga tradisi kalau ada misa, ada gardis di sana yang ikut. Langsung saya minta teman saya ke sana ke upacara nikah saya. Langsung dia cari baju dan dia ikut. Itu juga tradisi. Biasanya kalau teman nikah, dia cari teman bagus yang ikut. Ikut ya, dan seragam seperti dulu ya Pak Rolf ya. Ya. Okay. Karena uniform itu juga kami tidak bisa bawa pulang uniform. Supaya bisa bawa pulang harus minimum 5 tahun di sana. Tapi uniform itu tidak punya orang sendiri, itu terus punya Swiss Guard. Oh, miliknya Swiss Guard. Kalau ada orang meninggal, dia mau ke kuburan dengan baju ini boleh. Kalau tidak itu harus kembalikan baju. Oke. Ya, betul. Terus Pak Rolf ini mempunyai seragam yang bajunya itu dari baja. Nah, ini aku bingung caranya pakai bagaimana ini. Mungkin Nui, ini bentar, ini kembali ke tadi ada foto perkawinan dengan Nyoman ya. Itu. Oke deh, jadi sambil cerita tentang pakaian baja itu loh, Pak Rolf. Karena saya tahu bahwa seragam Romano Soldato ya itu pakai baja. Nah ini kok Pak Rolf pakai baja ini cuma baju atau sampai celana juga itu?
Apa? Saya tidak mengerti. Besi, baja, besi dari bajunya atau dengan sampai celana juga sama. Yang besi itu pakai cuma 1 kali setahun. Sekali setahun. Oh. Ya, itu untuk saya tidak tahu namanya Verteidigung. Pertahanan ya. Ya, itu untuk 6 Mei. Cuma pakai di situ. Oh, cuma ya. Karena itu dulu waktu saya semua barang antik. Kalau terus pakai cepat rusak. Nah ini fotonya Ini. ini. Ini fotonya ini peluru tidak bisa tembus ya enggak? Mungkin dulu panah. Sekarang peluru modern bisa masuk. Ya. Iya. Ini kepalanya ada merah-merah ini seperti bunga jagung ya Pak Rolf ya. Ini dari apa? Bulu dari burung Strauss yang Strauss, burung di Afrika Selatan. Burung onta yang besar itu ya. 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 Oh, ini pakaiannya ini. Jadi ini lengannya juga dari baja ya. Itu Pak Rolf itu tidak pakai senjata mesin ya, pakai tombak ya, pakai sword ya, pedang ya. Ya. Pedang sama tombak. Tapi ada tiap prajurit ada gas air mata, tapi cuma tidak bisa lihat. Pistol ada, dan juga ada senapan mesin ringan juga ada. Tapi tidak mau umumkan. Ya, oke. Seragam yang lain coba Nui bisa ditonjolkan, itu ada seragam kuning itu ya. Jadi ada lurik-lurik itu yang warna kuning. Jadi seragamnya itu kayaknya ada 3 itu ya. Ada 3 ya, dari besi, kuning, merah. Ini yang kuning ini, wah, kuning merah ini mantap ini. Nah, terus ada lagi yang hitam ya, pakai seperti seperti orang zaman dulu itu. Ini Pak Rolf nih yang paling kanan ya. Iya, benar. Ya. Ini tidak bisa senyum dia ya, semuanya harus serius ya, enggak? Terus serius. Itu juga ya. Di pintu ada orang mau dia buat seperti guyonan gitu ya. Dia mau buat lucu, tapi itu tidak boleh. Tidak boleh ngomong, tidak boleh tertawa, diam saja. Ini didengarkan teman-teman yang mau ke Vatikan ya, jangan guyonan ya, lucu-lucu nggak boleh. Mata boleh bergerak. Itu lebih penting. Ini lihat. Nah, ini ada pakaian lagi nih. Ini seperti Soro ini, pakai ini lain. Ini pakai untuk latihan. Dan dari jam 8 sampai pagi jam 6. Malamnya pakai baju ini. Yang berwarna pakai dari jam 6 sampai malam jam 8. Dan ini juga pakai ada dua pintu masuk Vatikan. Banyak mobil, banyak orang di tempat itu juga pakai ini terus. Di sana 24 jam pakai baju ini. Ini Pak Rolf harus berdiri berapa jam ini berdirinya ini? Biasanya di pintu berdiri 1,5 jam sampai 2 jam. Oh, ganti lagi. Kalau ada misa, saya maksimal di sana 1 kali 6 jam harus. 6 jam ya? Ya, tapi itu tidak apa-apa. Itu latih. Latih ya. Jadi misalkan kebelet kencing dan sebagainya sudah dilatih, nggak boleh banyak minum misalkan ya. Itu harus lihat duluan supaya tidak ada asiden ya. Oke. Pak Rolf, ini pelan-pelan sudah 30 menit ya. Saya ingin lebih banyak pertanyaan dari teman-teman ya, biar lebih interaktif gitu. Saya masih menyisakan 2 pertanyaan pada Pak Rolf ya. Apakah sebagai calon Garda Swiss ini harus mempunyai pengetahuan agama Katolik yang lebih intensif atau biasa-biasa? Tidak. Harus Katolik, tapi intensif tidak boleh.
komando di sana juga tidak mau ada yang intensif. Oh, yang Itu fanatik ada itu nggak boleh. perbedaan dari agama dan dari pekerjaan. Oh, Itu bodyguard. terpisah ya, terpisah ya. Ya. Di sana juga ada Swiss Guard ke sana. Langsung pulang dia ke seminar, langsung dia jadi pendeta. Oh, ada ya. Tapi waktu dia kerja di sana sama kami berteman, ada pesta, ada apa seperti pariwisata kemana-mana semua ikut. Tapi kami lihat juga di gunung naik ski dekat Roma ada salju musim dingin atau renang di laut di danau. Semua ikut tidak ya sembahyang atau apa. Ke gereja itu memang kalau kerja di sana hari Minggu ke gereja itu biasa. Tapi seperti orang di sini biasa. Oke. Pak Rolf. Pak Rolf, pertanyaan lain yang kedua, yang terakhir ya. Pak Rolf, waktu di sini kan Paus ini kan bepergian kemana-mana, kan, mengunjungi negara lain, keluar dari Vatikan. Itu apakah tugas polisi lain atau Pak Rolf pernah ikut jalan-jalan misalkan mengamankan Paus itu keluar dari Vatikan? Waktu saya di sana prajurit biasa tidak bisa ikut. Cuma apa namanya komandan, letnan kolonel, kapitan, sama sersan, sama kaporal ikut. Itu ikut kemana-mana ya, ke luar negeri, kunjungan ke negara lain ya. Tapi sekarang lain. Sudah ganti karena situasi di seluruh dunia lain. Oke, saya kira pertanyaan saya tidak saya lanjutkan dan sudah habis memang. Saya serahkan ke teman-teman. Silakan Mbak Nui kalau ada yang atau teman-teman yang ingin bertanya silakan mikrofonnya di on-kan ya. Terima kasih Pak Ralf. Ini ada yang bertanya. Silakan yang bertanya langsung. Aku mau tanya ya. Silakan satu-satu ya biar tidak tabrakan suaranya. Pak Ralf. Kenalkan dulu namanya siapa, dari mana ya? Maria Roni. Saya dari Mucie. Mucie berarti Swiss bahasa Prancis. Ya. Pertanyaan saya, waktu ada insiden sama Paus Yohanes Paulus II itu, apakah Pak Rolf sedang bertugas? Kalau tidak, apakah selama Pak Rolf bertugas di sana ada insiden yang katakanlah paling cukup fenomenal yang dialami pada saat menjaga Paus? Ya. Itu aja. Terima kasih. Itu atentat itu dari orang Turki itu sebelum saya di sana. Dan waktu saya ke sana 2 kali ada apa yang satu kali di Istana Samr. Di sana ada orang dia mau ada dinding tinggi, dia mau lewat. Tapi di luar ada polisi Italia, dia juga patroli. Langsung dia lihat orang mau naik ke dinding itu, langsung dia sudah tembak, orang itu meninggal. Akhirnya orang itu orang bingung. Dia apa? Sakit jiwa ya? Ya, sakit jiwa benar. Dan satu kali saya waktu kerja ada orang bunuh diri, dia ke teras, langsung dia ke bawah. Itu. Tapi situasi dengan Paus ada apa-apa, untung saya tidak ada. Tidak mengalami. Oke. Ya, semua safe di sana. Dan saya juga dari teman sekarang saya tidak dengar ada situasi bahaya atau apa. Karena kalau Paus keluar di dalam Vatikan sampai bisa ke apartemennya, susah. Banyak ada
pertama orang Swiss, langsung ada polisi polisi Vatikan, dan banyak ada orang Swiss sampai bisa ke depan pintu apartemennya, hampir tidak, impossible. Oke. Terima kasih Pak Rolf, terima kasih Mbak Maria, merci. Kembali. Sekarang ada yang tanya lagi, silakan. Saya bisa Susi. Yuk Susi, Mbak Susi silakan. Kenalkan Ya. siapa? Saya Susi Leman dari Zurich. Ya, dekat Kloten. Nah, Ibulah. Ya, tahu. Halo Susi. Pagi, ya, halo. Salam nyaman. Ada pertanyaan. Ini kan Garda Swiss dari Switzerland yang ada 4 bahasa. Tapi bahasa apa yang dipakai sama Bapak Rolf di situ? Atau bahasa apa yang dari macam-macam kanton yang dipakai? Karena tidak semua, atau harus bisa bahasa Itali? Tidak. Bahasa komando, bahasa Jerman. Swiss Jerman. Jadi, dan kalau ke sana semua harus tahun yang pertama itu saya harus menerangkan ini. Kalau tiba di Vatikan, yang pertama yang dapat gaji. Di seluruh dunia tidak ada negara seperti Vatikan, dia bayar duluan langsung orang kerja. Langsung tahun pertama, bukan tahun pertama, di sana kerja 2 hari, 1 hari standby. Langsung 2 hari, 1 hari standby. Terus, tapi itu cuma Garda. Langsung kalau standby itu, tahun yang pertama, pagi harus masuk bahasa sama seperti administrasi barang itu. Harus kenal orang, harus tahu di kantor yang mana dia kerja, harus periksa itu seperti izin supaya boleh masuk kemana-mana. Semua itu. Akhirnya semua kalau sama teman-teman dari Lausanne atau dari Geneva, kalau bisa bahasa Prancis pakai bahasa Itali. Dan sama teman di Ticino pakai bahasa Itali memang. Dan itu dari Graubünden, Romansch, orang itu semua bisa bahasa Jerman. Jadi tidak ada bahasa kesatuan kriteria untuk ikut jadi Garda Swiss? Tidak ada. Oke. Nah, terus tadi Pak Rolf juga bilang di situ harus 2 tahun ya, menjadi. Sedangkan kalau di sini wajib militer kalau dijadikan 1, ya kan dari Rekruttenschule 4 bulan, terus tiap tahun wajib militer 3 minggu per tahun. Itu kalau dijadiin 1 kira-kira 2 tahun kira-kira kalau nggak salah ya. Apakah 2 tahun itu setelah balik tidak ada wajib militer lagi, sudah selesai atau bagaimana? Atau masih harus wajib militer? Swiss Guard itu tidak ikut negara Swiss, itu memang di Vatikan. Saya pulang dari Roma, saya harus masuk tentara lagi untuk kaporal. Itu kecuali senapan dari tentara Swiss, tapi itu tidak ada apa-apa dengan Swiss karena kalau saya ke Roma langsung tidak harus ikut tentara Swiss lagi, itu berarti diskriminasi dari orang Protestan, dari orang Muslim, dari orang Hindu tinggal di Swiss. Juga tidak saya karena kami tidak ikut tentara Swiss harus bayar, itu memang di sini. Iya, memang harus jadi wajib bayar ya karena tidak ikut. Ya, benar. Ya, ngerti. Dan saya beberapa tahun yang lalu saya pernah dapat undangan untuk melihat pergantian Garda Swiss, kebetulan waktu itu dari kanton Fribourg, dan itu sangat menarik ya. Jadi menarik itu ya. Dan saya juga ngelihat, waktu itu sih memang dapat undangan khusus sampai melihat jadi berapa meter itu sudah pintu masuk ke dalam apartemennya Paus yang dari Jerman waktu itu. Dan pergantian Garda Swiss dari kanton Fribourg itu juga luar biasa, pengalaman yang tidak akan bisa saya lupakan seumur hidup. Jadi pergantiannya itu juga kan tidak semuanya sekaligus kan ya.
Jadi tiap kali pergantian beberapa orang, karena tidak mungkin sekaligus 100 atau 130 orang itu diganti bersamaan waktunya kan? Ya. Iya kan? Jadi artinya dalam setahun itu ada berapa kali pergantian, begitu? Itu sekarang saya tidak tahu, tapi dulu ada grup Februari, ada Maret, Juli sama Desember. 4 kali Saya ada bulan Mei waktu itu, bulan Mei. Ya, seperti rekruten Juli. Oke. Langsung upacara dari yang baru, terus tanggal 6 Mei. Ya, itu tanggal Mei saya ingat saya datang. Dan waktu saya di sana kira-kira tahun ada 30 orang ganti pulang dan datang baru. Biasanya ya 80% dari prajurit itu habis 2 tahun pulang. Ada yang tetap lagi tahun, berarti 3 tahun, 5 tahun saya tidak tahu. Dulu 10 tahun ada banyak. Karena dapat pensiun, tapi itu sudah diganti. Kalau mau pensiun sepertiga, harus minimum 15 tahun. Dulu dapat full pensiun dengan 20 tahun, sekarang sudah naikkan 25 tahun. Tapi itu tidak banyak yang 10% maksimal, ada yang lama di sana. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Susi, terima kasih Rolf. Ini ada 3 penanya lagi di belakang kita. Saya selingi sedikit, saya lupa memberitahu bahwa Pak Rolf ini pekerjaannya apa sekarang ini kan gitu. Banyak pasti yang bertanya ya. Pak Rolf ini ternyata masinis kereta api. Jadi yang menjalankan kereta api. Tetapi sekarang udah berubah, dia pindah, dia jadi kepala masinis kereta api di Personalia sekarang. Jadi dulunya dia Pak Rolf ini sebagai apa namanya ya, sopir spur lah bahasa Jawanya ya. Oke. Terus dalam catatan saya itu karena Swiss ini terdiri dari kanton-kanton dan pada tahun 1825 ya, itu kanton Wallis yang paling banyak mengirim garda, sekitar 693. Jadi tiap kota di Swiss ini, tiap kanton itu mempunyai beberapa garda, tapi Wallis tergolong yang paling banyak sampai sekarang, sampai 693. Ini tambahan sedikit aja. Sekarang saya kembali yang ingin bertanya Mas Stephen. Nah, silakan Mas Stephen, silakan bertanya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Dilihatin videonya ya. Saya ingin bertanya kepada Mr. Rolf. Upacara setiap Mei itu dilangsungkan di halaman Tanda Maso Istana Apostolik Vatikan untuk memperingati 147 anggota Garda Swiss yang tewas saat melindungi Paus. Apakah boleh dihadiri oleh kalangan masyarakat umum sehingga menjadi sebuah seremoni yang ditonton oleh banyak orang begitu? Terima kasih. Di sana tidak ada banyak orang yang bisa masuk. Itu di dalam istana ada tempat Damasus. Dan orang yang duduk di sana hampir semua orang tua dari prajurit baru. Kalau mau ikut, boleh kirim surat ke Komando Guardia Svizzera dan minta tiket. Tapi tiket itu cuma ada sedikit. Sedikit juga ada untuk orang seperti saya yang ex-guardia. Kalau saya mau ke sana, saya juga bisa kirim email atau surat ke Komando dan saya minta tiket. Mungkin dapat, tapi susah karena tempatnya kecil. Baik. Terima kasih, Mr. Rolf. Kembali. Oke, Mas Dev. Ini Mas Dev ini dari Ambon ya, dari Ambon jauh-jauh ini. Sekarang saya beralih ke Malang, ke Mbak Rini. Silakan Mbak Rini kalau ada pertanyaan. Terima kasih Mas Sigit. Salam kenal Ibu dan Bapak semuanya.
Saya dari Malang, kemudian dulu di Lausanne dari tahun 97 sampai 2005. Teman lama ini. Ya. Pertanyaan saya untuk Pak Rolf, kalau boleh tahu usia berapa syarat atau yang bisa menjadi guard Swiss gitu ya, guard Swiss. Kemudian apakah harus umur? We all bist du erst einmal gearbeitet in Vatikan war. No, I mean syarat. Tolong jelaskan, Mas Roni, aku nggak paham. Bahasa Prancis, pakai bahasa Prancis coba. Malheureusement, je ne parle pas très bon français. Hein. J'ai oublié tout. Berapa rentang usia lagar Swiss gitu? Kemudian juga apakah harus bujang? Apakah boleh sudah berkeluarga? Itu pertanyaan saya. Mohon dibantu menjelaskan Mas Roni atau Mbak Nur Hasan. Terima kasih. Pak Rolf ya, pertanyaan pertama. Als du in Vatikan war und wie alt warst du damals? Nomor 1. Oder wie alt man darf dort bearbeiten? Ja. Nomor 2, die zweite Frage ist, dua kali sama Mbak pertanyaannya tadi. Apakah harus bujang ataukah boleh sudah berkeluarga? Ledig. Ya, ledig oder schon verheiratet. Yang ketiga? Cukup. Oke. Oke, saya waktu masuk Garda, saya 20,5 tahun umur saya. Langsung di sana boleh kerja prajurit biasa plus 25 tahun. Itu berarti orang bisa masuk dengan umur 20 tahun sampai 26 tahun. Kalau lebih daripada 26 tahun tidak boleh masuk lagi. Langsung bisa maksimal 25 tahun. Tapi yang seperti kolonel itu boleh sampai mungkin 65 atau ya sampai pensiun biasa di sini. Tapi sampai sekarang tidak ada. Biasanya juga komandan itu ada 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun dia pulang. Apa yang ketiga? Kalau ke sana tidak boleh punya istri. Harus bujangan. Langsung nikah boleh, tapi itu dulu. Sekarang saya tidak tahu masih ada itu. Dulu harus minimum kaporal. Kalau kaporal itu berarti sudah 10 tahun, 5 sampai 10 tahun di sana. Dan di dalam Vatikan tidak ada apartemen banyak. Kalau ada apartemen kosong, sama sudah punya itu titel kaporal, boleh nikah. Oke, sudah puas Mbak Reni? Oke, Malang. Ini alumni dari Swiss ini. Sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Ridwan. Tolong Pak Ridwan diperkenalkan dari mana dan silakan langsung bertanya. Terima kasih. Saya Ridwan dari Bekasi. Saya mau tanya ke Pak Rolf, apakah prajurit Garda Swiss boleh menikah dengan wanita non-Katolik, dan apakah prajurit Garda Swiss menguasai banyak bahasa seperti bahasa Latin, bahasa Italia, dan sebagainya? Ya, kalau punya istri tidak agama Katolik, mungkin tidak apa-apa. Cuma susah untuk kalau ada upacara mau ikut itu tidak bisa. Waktu saya di sana tidak ada yang Protestan atau Hindu. Dan pertanyaan yang kedua saya tidak mengerti semua. Pak Prof, kesulitan tanya tadi apa? Pertanyaan kedua nggak bisa ya? Nggak tahu. Tidak mengerti saya. Apa? Pak Ridwan, tolong diulangi pertanyaan kedua. Apakah prajurit Garda Swiss harus menguasai banyak bahasa? Apakah Pak bahasa Italia?
naik, tidak hanya satu. Apakah bisa banyak bahasa? Harus tahu banyak Iya, bahasa. itu. Tidak harus. Itu di Swiss, di sini belajar orang dari daerah Swiss harus belajar bahasa Prancis. Dan biasanya semua bisa bahasa Inggris sedikit minimum. Sama turis, kami juga beri banyak informasi dari turis, karena turis mau masuk Vatikan, tapi tidak boleh. Harus punya izin kemana-mana. Dan langsung harus beri informasi juga. Dan kenal sama banyak orang di seluruh dunia, dia tanya, dia mau tahu ini, mau tahu itu. Tapi harusnya cuma bahasa Italia untuk kerja di depan, di pintu masuk Vatikan. Itu juga habis 1 tahun harus ujian. Kalau tidak lulus. Tidak boleh kerja itu. Lebih menarik kalau buat itu, langsung boleh semua kerja di semua tempat yang ada. Orang yang tidak mau ikut, tapi waktu saya di sana tidak ada semua buat. Kalau tidak ada, dia terus di dalam, itu bosan. Sendiri di tempat di belakang, tidak ada banyak orang lewat tuh. Pasti 1 hari kerja di sana, 1 hari panjang sekali, waktu tidak mau jalan. Oke, cukup ya, Mas Ridwan. Sudah ya. Ini ada pertanyaan Roni. Silakan Roni, lanjut. Selamat siang Pak Rol. Halo Roni. Halo, ya, saya dari Surabaya. Tapi tinggal Surabaya. Di Surabaya. Ya. Saya mau tanya, kalau waktu senggang in eure Freizeit dulu, ngapain aja? Karena waktu saya baca ada buku anak-anak, buku Globi, itu katanya ada FC Guardia juga, kemudian ada musik korpsnya, apa betul yang ditulis dalam buku Globi? Itu benar. Tapi saya musuh dari olahraga, tidak ikut main sepak bola. Ya. Dan saya juga tidak bisa main instrumen. Ya. Musik saya cuma bisa dengar. Tapi itu ada. Tapi kalau punya waktu tidak kerja, kami sering ke tahun pertama itu ada banyak barang antik di Roma. Langsung musim panas ke laut atau ke tempat apa namanya dari Franziskaner. Di sana ada kolam renang. Kami sendiri di sana boleh pakai kolam renang itu, tidak ada yang ganggu, ada seperti pribadi di sana. Dan kalau libur boleh buat apa-apa yang mau, tapi terus harus sopan supaya nama dari guardia tidak turun, tidak boleh masalah dengan polisi itu memang. Ada juga yang masuk sekolah, ada yang kursus. Satu dia ke musik observatorium, dia main posaune. Langsung dia ke sana, dia latih. Dan juga banyak ada yang main tour guide. Terutama yang sudah 7, 8, 9 tahun di sana, ada tour dari Swiss, dan dia minta kalau punya waktu bisa tour guide di Roma. Ada itu. Jadi pemandu. Tapi kalau mau main golf atau jogging di luar, boleh, itu free. Ya. Pertanyaan yang kedua, yang terakhir, kesan-kesan apa atau keuntungan apa oder was für ein Vorteil hast du dann nach Hause mitgenommen? Kesan-kesan apa yang dengan itu Swiss Garda ini? Itu banyak ada yang positif, efeknya memang positif. Cepat dapat kerja. Banyak teman saya ke jadi polisi. Banyak ada yang imigrasi, ada yang tentara.
Saya masinis kereta ada 4 yang jadi. Ya, itu lain. Referensi bagus sekali kalau ikut Swissguard. Oke, terima kasih Roni ya. Ya. Mudah-mudahan puas. Ini sudah jam 1. Ini pertanyaan terakhir dari teman kita, Mas Yainal di Jakarta. Ini juga alumni dari ETH Zurich ini. Silakan Mas Yainal. Dilendang ke Mas Sigit ya? Ya. Oke. Halo Mr. Rolf. Ich bin Zainal. Halo. Susah. Mikrofonnya Mas ada error, kurang jelas. Aber jetzt ada ini trouble Mas, ada trouble. Bisa di-chat aja, ditulis aja nanti Pak. Masih gitu? Ya, bisa. Ya, bisa. Sekarang udah bagus, sekarang bagus. Sekarang bagus. Okay. Ich möchte fragen, als Vatikangarde, ist das ein angestellter Beamter oder warst du als Part-Timer? Tidak, kalau kami ke sana dapat warga Vatikan, dapat untuk 2 tahun dapat paspor Vatikan. Supaya ada bisa ikut undang-undang Vatikan kalau ada apa-apa masalah atau kalau harus bela hidup dari paus, nanti tidak dihukum Swiss, dihukum Vatikan. Oh gitu. Jadi bekerjanya hanya 2 tahun. Saya minimum ya. Bisa. Oh minimum 2 tahun. Itu minimum 2 tahun. Jadi sistemnya dikontrak gitu ya Mr. Rolf? Ya, tapi kontraknya tidak. Saya ke sana langsung pulang. Itu ke sana langsung habis 2 tahun, 3 bulan sebelum 2 tahun itu lewat, tulis Kündigung. Kalau tidak itu boleh sampai 25 tahun. Iya, jadi diperpanjang terus ya? Diperpanjang terus otomatis. Iya. Oke, terima kasih Mr. Rolf. Ya, kembali. Ya. Tahun berapa di Swiss? Tahun 2012 sampai 2012. Kenal sama Zainal Isma dari Malang, dia di Malang. Zenurianto. Bukan. Ismanudin. Temannya ya. Tapi dia sudah lebih lama. Dia tahun 2000 mungkin di Swiss, dia juga HTL. Saya di HTL itu 84 sampai 90. Itu lebih duluan daripada sana yang lain. Ya, tapi di ETH saya 2008 sampai 2012. 2 kali saya ke Swiss. Bagus. Ya. Oke, terima kasih ya, Mas Yainal. Oke, terima kasih Mas Sigit. Terima kasih teman-teman. Ini terakhir Pak Rolf. Iya. Apakah anak Pak Rolf yang laki-laki boleh mendaftar jadi Garda Swiss? Ini pertanyaan terakhir dan nanti kita tutup. Terima kasih. Dia boleh, tapi aku tidak bisa seperti sponsor atau apa. Kalau dulu waktu saya daftar semua ke Roma dan dari atentat ke Komandan Esterman yang meninggal waktu ini ada kantor di sini.
yang baru harus lapor ke Swiss, langsung ada interview semua di sini, tidak di Vatikan seperti dulu. Oh iya, iya. Dan ya kalau ayahnya mungkin ikut dulu, ada sedikit vitamin, tapi tidak bisa bilang 100% dia boleh ikut. Oh, Kalau dia vitamin mau, D dia nggak boleh, boleh ya? mudah-mudahan dia mau. Oke, Pak Rolf, terima kasih Pak Rolf waktunya, dan terima kasih semua teman-teman. Mungkin kita akan foto bersama ya sebelum kita akhiri, dan nanti acara ini kita rekam, bisa untuk teman-teman yang belum bisa nonton bisa kita lihat di rumah masing-masing. Nui gimana? Saya kembalikan ke Nui. Ya. Mohon video Bapak Ibu di on kan, biar saya taking picture. Hitung Mbak biar senyum. Iya, saya hitung ya, bentar. 1, bentar. Ya. 1, 2, 3, senyum. Cheers. Saya masih pakai kaos ISC nih. Siap. Sudah selesai, Ibu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rolf. Terima kasih semua. Terima kasih kembali. Dadah ya. Oke, bye. Terima kasih Nui semuanya. Danke Rolf. Danke. Dadah semuanya. Tschüss. Ciao. Masih Tschüss. Ciao. Gimana tadi Mas Anu mau tanya ini? Mas Zainal ada apa Mas Zainal? Ini saya masih ini kaos ISC nih. Wah, ini kaosnya tadi seperti masih ada nggak, bikin lagi dong. Nah, ini urusan Usep. Ada bincang santai, ada tulisan bincang santainya itu ya, Pak? Iya, makanya. Ini sudah all edition itu kaosnya. Oke. Ya, Mas Usep. Bikin lagi Mas Usep. So